Galatia pasal kelima ayat yang ke-13, di situ dibilang begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Seandainya ada seorang penjahat, misalkan dia perampok di masa lalunya, lalu ditangkap di penjara untuk sekian tahun lamanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat. Lalu di tahun di mana masa hukumannya sudah genap, dia dibebaskan. Nah, ketika dia dibebaskan dari penjara, dari kurungan itu, dia akan disebut sebagai orang merdeka, orang yang sudah bebas gitu. Dia tidak lagi menjalani hukuman. Itu ibarat seperti kita ketika kita percaya sama Kristus, kita adalah orang merdeka. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita tidak hidup lagi dalam kutuk dosa dibilang, atau kutuk perhambaan, atau diperhamba oleh dosa. Masalahnya begini, penjahat ini ketika dibebaskan dari dosa, lalu ketika dia kembali ke dunia, ke tengah-tengah masyarakat, dan dia kembali merampok, berarti kemerdekaan yang dia terima hanya tinggal tunggu waktu lagi sampai dia menjadi orang hukuman lagi. Itu sama seperti kita ketika kita bilang kita percaya Yesus, kita percaya Kristus. Kita merdeka akhirnya dari dosa, kita sudah merdeka nih, bebas. Tapi ketika kita melihat kalau kita ini merdeka, lalu kita dengan menggunakan kemerdekaan itu kita boleh melakukan banyak kesalahan, banyak hal-hal yang sebenarnya nggak boleh dilakukan gitu. Kalau misalnya dulu perampok, gue udah merdeka ini, merampok lagi kan tetap aja orang merdeka, nggak bisa. Statusnya di awal mungkin kita merdeka, tapi orang merdeka pun bisa kembali dipersalahkan kalau kita melakukan kesalahan. Dikatakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan memakai alasan kalau kita ini orang merdeka, orang yang sudah percaya, yang katanya anak Tuhan. Lalu sebut lagi ada yang suka bangga banget dengan sebutan hamba Tuhan gitu loh. Tapi memakai itu semua untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan dosa gitu. Seolah-olah ya seperti orang Farisi yang dikritik sama Yesus. Seolah-olah mereka yang paling benar, sedangkan yang lain gak benar. Akhirnya kemerdekaan itu jadi sia-sia. Karena mereka akan kembali jadi orang hukuman. Orang-orang yang dihukum karena kejahatan yang dibuat. Dan dibilang lagi, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Layani, ketika kita dimerdekakan, kita disuruh untuk melayani yang lain. Kata melayani di sini memakai kata dulio. Dulio itu artinya seperti menjadi budak, seperti menjadi hamba, orang yang nggak punya kekuasaan atas dirinya sendiri, seperti hamba gitu loh, lebih rendah dari pembantu. Layani, tetapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita menjadi hamba bukan karena dituntut, tapi kita jadi hamba karena kita punya kasih. Kita melihat orang yang membuat kita menjadi orang merdeka. Ternyata orang ini adalah, pribadi ini adalah memiliki satu karakter, yaitu orang yang penuh kasih. Kita dimerdekakan, kita mengikut dia, kita mengikut Yesus yang penuh dengan kasih. Justru jangan jadikan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kita melakukan banyak dosa. Kan tinggal minta ampun aja selesai. Kan tinggal berdoa aja, nanti Tuhan pasti ampunilah, Tuhan pasti ngerti lah. Nggak begitu. Kemerdekaan itu ada tanggung jawabnya juga untuk supaya kita tidak kembali kepada penjara dosa. Dan kalau kita yang dikatakan sudah merdeka tapi tetap hidup dalam dosa, tetap mempertahankan kesalahannya, tetap mempertahankan dosa yang dia pengen banget lakukan, itu firman Tuhan yang tertulis yang berkata, hidupku bukan aku lagi, dan sesungguhnya orang yang percaya kepada Kristus, dia bukan lagi ciptaan yang lama, sesungguhnya ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti orang yang tetap ingin mempertahankan kesalahannya dalam dosa, dalam bentuk apapun dosanya, dia ketika dimerdekakan, tapi belum tentu dia ciptaan yang baru. Karena ciptaan yang baru itu menuntut satu proses dan komitmen yang dilakukan secara konsisten. Kalau memang benar kita mau sungguh-sungguh ikut Kristus, kita bilang saya percaya kepada Kristus, saya mau hidup ingin serupa seperti Yesus gitu, tapi nggak mau meninggalkan dosanya. Yesus bilang dia nggak layak kok buat dia gitu. Nggak ada yang layak jadi pengikutnya kalau ketika mau ikut Yesus tapi masih nengok ke belakang.
Kita nggak bisa, kita harus tinggalkan semua dosa kita itu, apalagi kalau kita tahu dosa kita dan kesalahan kita itu adalah hal yang membuat kita kenapa selalu jauh dari Tuhan. Kenapa rasanya kita kayak berdoa kayak nggak ada artinya. Kita melayani seperti nggak ada fungsinya. Kita Kristen tapi nggak kayak Kristen. Hal itulah yang membuat kita seperti itu. Karena kita memang sudah dimerdekakan dari dosa, tapi kita masih mempertahankan dosa. Kita merdeka, tapi ketika kita merdeka keluar dari penjara, kita masih bawa-bawa ini tuh terus dosa-dosa kita bawa. Berarti itu bukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena itu kalau emang benar kita jadi orang merdeka, dibilang pergunakanlah kemerdekaan itu untuk melayani seorang dengan yang lainnya. Layani, dulio, seperti hamba, menjadi hamba. Artinya apa? Mau dihargai atau enggak pelayanan kita, mau diapresiasi apa enggak kerja keras kita dan pelayanan, ya kita hamba. Kita ya sudah terima aja. Ya emang seperti itu yang harus dilakukan, apalagi kalau kita punya title hamba Tuhan. Depannya aja udah hamba Tuhan. Ya berarti ketika kalau sebagai hamba Tuhan kita, ketika kita ada masalah yang mendatangi kita, ada konflik mendatangi kita, ya kita nggak usah membela diri dalam arti kata membela diri dalam konflik emang kepentingan pribadi, ya sudah, kalau emang difitnah atau segala macam ya nggak usah membela diri karena hamba Tuhan. Atau kita mau mencari pembenaran, misalkan kita kayaknya sibuk banget, kita kayak ngurusin ini, kita ngerasa kita semua yang kerjaan ini semua nih, beresin segala macam, terus rasanya pengen marahin yang lain karena yang lain nggak bantuin, tapi ingatlah hamba Tuhan, kita hamba. Kalau boleh menggunakan kata yang agak kasar, hamba tidak punya hak untuk menuntut atau meminta untuk dibantu sama yang lain. Itu hamba, dan saya masih belajar tentang hal itu sampai hari ini. Hamba Tuhan. Karena walaupun yang lain tidak melihat, tapi saya percaya Tuhan pasti melihat apa yang kita lakukan. Semua jerih lelah kita, jerih payah kita yang kita lakukan, kadang bukan untuk kita, tapi kita melakukannya untuk orang lain. Kadang-kadang juga suka disalahartikan, suka disangka kita melakukan ini, mungkin kita egois atau kita melakukan hal ini kayak alah caper doang atau sebagainya. Ya hamba Tuhan, kita dimerdekakan dan kita bersyukur. Status hamba Tuhan itu hanya status tertulis, tapi di mata Tuhan kita bukan lagi hamba, kita anak. Dan kita punya satu level yang lebih tinggi, yaitu mempertahankan supaya nama Tuhan, nama Bapa kita tidak tercoreng karena perbuatan kita. Kita dimerdekakan untuk membawa nama Tuhan semakin dimuliakan, untuk membawa nama Tuhan semakin ditinggikan. Jadi ketika kita yakin kalau kita memang sudah dimerdekakan, jangan menggunakan kemerdekaan itu sebagai alasan kita untuk melakukan banyak kesalahan, untuk melakukan banyak dosa. Dulio, layanilah seorang akan yang lain seperti seorang hamba. Yang walaupun tidak dihargai, walaupun tidak diapresiasi, walaupun suka disalah mengerti, tetaplah rendah, tetaplah bersyukur sama Tuhan, tetaplah melayani. Itu dulu. Jadilah orang yang dimerdekakan dan memiliki hati seperti seorang hamba. God bless.